Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Qala bisanadil muttasil ila al-imam khatimatul huffaz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin. Qala baba ya'an nasa wa radu bihi summa da'a Abu Bakr Umar khalian fa awsahu bima awsahu summa kharaja min indihi farafa Abu Bakr yadayhi wa qala inni lam urid bidzalika illa salahahum wa khiftu alaihim fitnata fa'amiltu bihim bima anta a'lamu bihi wa ijtahadtu lahum ra'yan fa walaitu alaihim khairahum wa aqwahum alaihim. Lanjutan daripada pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu, itu pada pertemuan kita kemarin di kawasan air terjun, dan kita ulang kembali tentang kumpulan yang pro dan kontra. Tapi sebenarnya pro saja, kontra hampir boleh dikatakan tidak ada. Kalau adanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sahaja yang pada permulaannya, tapi yang pada akhirnya semuanya akur, bahkan atas kesepakatan yang secara 100% dengan sebulan suara itu pada penghujung dan juga pada saat akan berlakunya pembaiatan, itulah yang pernah diperkatakan kepada Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sebagian mengatakan kepada Sayyiduna Ali pada masa pelantikan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak terdapat perbezaan pendapat. Semuanya akur, semuanya restu dan juga semuanya setuju. Tapi ternyata tidak demikian hanya pada masa pelantikan Baginda Ali karamallahu wajhah. Dan juga hampir seperti itu perkataannya pada masa penunjukan atau juga pewilayah ahad, pewilayah khilafahan kepada Sayyidina Umar pun juga, kalau ada 1, 2, 3 yang tidak setuju, pada akhirnya semuanya sepakat dan setuju. Kekompakan pada masa pemilihan khalifah yang pertama dan pelantikan pengganti khalifah di zaman Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu dengan surat yang tertutup yang dibacakan oleh Sayyidina Utsman di khalaq orang ramai. Di sini nyatakan qala babaya'an nasa wa radu bihi, orang baiat dan mereka restu dan ridha dengan Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah. Tapi tak semacam itu halnya pada waktu masa pelantikan Sayyidina Ali. Jadi kata Sayyidina Ali memberikan jawaban yang paling mudah dan senang, dan juga jawaban yang mendiamkan.
pada masa kami melantik Sayyidina Abu Bakar dan pada masa dilantik Sayyidina Umar, itu manusia-manusianya karakter, cara berpikir, dan juga dengan maqam iman dan yakin, dan juga pendirian untuk memikirkan masa depan umat itu macam seperti aku dan juga dengan sahabat-sahabat lainnya. Karena itu kami kompak, sebab kami tidak ada kepentingan pribadi, sama-sama hanya semata-mata demi untuk maslahat umat. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku lantik Oke. Tapi pusing dah. Mama pergi aja. Minta maaf. Ada orang nak sidai baju itu. Jadi katanya kalau takut ternampak. Ini pusing lah. Oke. Nah. Hah? Pakai dah mic ni. Ni live nih, dah bersimbang dah dengan orang-orang. Minta maaf. Nah, jadi kalau pada masa itu kami kompak, sebab masa itu manusia-manusianya macam seperti aku. Tapi pada masa kalian lantik aku, yang dengan kalian tidak kompak, sebab manusia-manusianya macam awak. Begitu. Itu kan jawaban yang mendiamkan. Ya, nak kata apa? Yang melantik Sayyidina Abu Bakar dan yang menerima pelantikan kepada Sayyidina Umar, manusianya macam seperti aku, maksudnya macam Sinadi. Tapi pelantikan yang berlaku kepada aku, manusianya macam seperti kamu, yang ada kepentingan nafsu, ada kepentingan pribadi, tidak berat tentang urusan orang ramai. Mungkin itu maksud perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Khair, jadi selepas pembaiatan itu berlangsung, dan yang paling menarik, surat yang terkunci, yang tertutup tadi itu, begitu dibuka dan dibacakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kata-kata yang disebutkan di sini macam mana? Babaya'an nasu waradu bihi. Baya'an nasa, itu tak apa. Maka dengan Sayyidina Utsman membaiat orang ramai atas nama yang ada dalam kertas tadi itu. Tapi yang hebatnya, waradu bihi, dan mereka pun restu ridho dengan nama yang tercantum, semuanya akur. Kalau yang terpilih untuk menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala summa da'a Abu Bakrin Umar khadian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Umar secara berdua-duaan. Sekarang ini perbincangan antara empat madhab. Antara teman dengan teman, antara wazir yang pertama dengan wazir yang kedua, kedua-duanya mendapatkan pangkat sebagai wazira Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua wazir, dua pendamping, dua sahabat, dua teman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min nabiyyin, tidak ada daripada seorang nabi illa walahu waziran min ahli al-ardi wa waziran min ahli as-sama. Tidak ada daripada seorang rasul melainkan dia punya dua orang pendamping, pengawal, ajudan, PI daripada bumi, dan dua orang daripada langit. Pendamping aku daripada dunia atau daripada bumi adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sedangkan pendamping aku daripada langit, Pak Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Dipanggil Sayyidina Umar secara berdua-duaan. Pausahu, beliau wasiati bima ausahu, dengan wasiat-wasiat yang beliau sampaikan. Jadi wasiat itu tidak lebih daripada sekedar mengingatkan. Kedua-duanya punya prinsip yang sama. Dan juga kedua-duanya pernah dicalonkan untuk menjadi khalifah sebelumnya. Yang mencalonkan Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah pada masa Nabi kita selepas wafat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa kata Sayyidina Umar pada waktu itu? Lebih mendingan mati aku, atau lebih mendingan mati dicincang-cincang aku, daripada aku menjadi pemimpin pada saat Sayyidina Abu Bakar masih
hidup. Lebih mendingan aku mati atau dibunuh daripada aku menjadi khalifah ke atas Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Surjadaka ya Abu Bakrin, ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mengulurkan tangan beliau, membaiat Sayyidina Umar sebagai orang yang pertama yang membaiat beliau pada saat ketika itu. Jadi kita lihat daripada rangkaian cerita tadi itu, Sayyidina Abu Bakar nak mencalonkan Sayyidina Umar. Dan juga dengan yang kedua, pilih. Nabi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ikhtar ahada asyakhsain. Pilihlah salah satu daripada dua orang. Dua orang itu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Tapi ternyata Sayyidina Umar mengatakan perkataan seperti itu, lebih baik aku mati dibunuh daripada aku terpilih atau dilantik menjadi khalifah sedangkan dengan Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar pun dilantik oleh Sayyidina Umar dan diikuti oleh kaum Muhajirun dan Ansar. Jadi kedua-duanya adalah orang yang layak, jadi bukan merupakan satu perkara yang asing kalau ternyata Sayyidina Abu Bakar ambil inisiatif untuk melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah. Maknanya ada kekompakan baik atas pemilihan khalifah yang pertama atau atas pelantikan khalifah yang kedua. Summa ausahu bima ausahu summa kharaja min indihi. Selepas Sayyidina Umar diwasiatin, sebenarnya bukan diwasiatin, diingatkan, sebab karena antara satu sama lain itu pada posisi, pada kedudukan yang sama, tapi tetap semuanya mengakui tentang afdaliyah keutamaan Sayyidina Abu Bakar daripada segenap para sahabat. Jadi pada berbagai aspek, sudut keilmuan, sudut ketakwaan, sudut kedermawanan, sudut keberanian dan lain sebagainya. Summa kharaja min indihi, lepas Sayyidina Abu Bakar keluar daripada Sayyidina Umar, lepas keluar meninggalkan Sayyidina Umar, rafa Abu Bakrin yadaihi, Sayyidina Abu Bakar menadahkan kedua belah tangan beliau ke langit dan seraya berkata, ya Allah, dengar, inni lam urid bidzalika illa salahahum. Aku tidak ada kepentingan dan tidak berkeinginan tentang pelantikan Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah mereka, melainkan hanya semata-mata untuk kemaslahatan mereka. Oke. Ini kata-kata dengan siapapun boleh bercakap macam itu, ikhlas. Demi untuk maslahat rakyat, demi untuk masa depan agama, demi untuk kepentingan umat, demi untuk kesejahteraan, dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID-19. Semuanya cakap, boleh cakap seperti itu. Sayyidina Abu Bakar bercakap seperti itu. Realiti yang berbicara, fakta sejarah yang mencatat, kejadian yang dilihat di depan mata kepala para sahabat dan juga dengan jenazah yang berikutnya. Jadi kalau beliau berkata hanya maslahah yang saya harapkan, hampir ada kesepakatan ulama mengatakan tidak ada di antara daripada yang terbesar, tidak ada di antara daripada yang paling agung. Yang walaupun semuanya agung, tidak ada di antara daripada perkara yang paling besar, paling gede, paling agung, paling indah dan juga paling mulia dan juga paling bijak daripada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan daripada Sayyidina Abu Bakar yang walaupun telah mendapatkan pandangan-pandangan sebelumnya, tapi keputusan yang terakhir itu di tangan beliau. Itu daripada pelantikan Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah. Semua perkara-perkara yang Sayyidina Abu Bakar putuskan itu perkara-perkara besar yang memang betul-betul dengan siapapun memang harus kena berbuat semacam itu. Itu adalah al-aslah, al-anfa', yang paling maslahat dan juga yang paling manfaat. Gimana kira-kira itu bukan merupakan yang terbaik yang pada saat ketika selama lebih daripada 10 tahun Sayyidina Umar memerintah suasana aman, damai, tentram. Di zaman Khulafaur Rasyidun itu dikatakan kalau seandainya ada pelantikan untuk hakim, untuk qadhi, itu kalau seandainya dibuatkan bangunan mahkamah, bangunan itu buang-buang duit saja untuk buat bangunan. Jadi buat anggaran bangunannya atau kalau dibangun pun menjadi sia-sia mubazir saja. Sebab masyarakatnya masyarakat yang seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Ingat,
Jadi jangan sampai orang-orang politik atau yang tidak mengerti tentang paparan sejarah para khulafaur rasyidun secara khusus itu nak melinai mereka tuh macam seperti mereka. Mereka tuh para sahabat macam seperti mereka. Kita di zaman sekarang, mereka memang tidak ada kepentingan pribadi. Kehidupan sesama mereka tuh macam mana? Seperti yang direkamkan di dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama baginda Rasulullah SAW. Siapa yang mahu di situ? Tanya kepada Syiah. Atau mau diselewengkan juga maksud ayat itu. Makanya kita tidak terpelajar kalau sampai ada yang mengkafirkan Syiah yang ekstrim, Syiah Rawafid, Syiah Imamiyah, karena Syiah tidak percaya atau menolak isi kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Oke, sekarang kita kepada ayat. Walladzina ma'ahu, dan mereka-mereka yang bersamanya. Siapa mereka-mereka di situ? Jelas bukan kumpulan Syiah Iran atau Irak, bukan Syiah Lebanon, bukan Syiah Indonesia, Syiah Bandung, atau juga dengan Syiah Pasuruan. Pasuruan itu di Jawa Timur. Bukan Syiah Indonesia, bukan Syiah Rafsanjani, bukan Syiah Khomeini, bukan Syiah Ayatullah yang ada sekarang ini. Enggak. Yang dimaksudkan dengan walladzina ma'ahu, mereka-mereka yang bersamanya, para sahabat Nabi. Siapa lagi? Syiah sudah. Syiah tak ada pada saat ketika itu. Syiah Gombak tak ada. Syiah Kedah di kawasan Pendang tak ada. Syiah di kawasan Jitra tak ada. Yang ada pada saat ketika itu siapa? Para sahabat Nabi minal muhajirin wal ansar. Macam mana penghargaan Al-Quran terhadap mereka? Yang mereka itu dikafirkan, dipasikan, dikatakan hanya untuk merebutkan jawatan, kuasa, politik, harta, tata, dan yang seumpamanya. Tidak, maaf. Itu kalau begitu kalian, bukan para sahabat. Bukan insan manusia-manusia yang mendapatkan gelar sebagai salafun salih yang berada pada 3 kurun, 3 abad yang pertama. Yang mencintai mereka merupakan satu kewajiban kepada kita. Nifak, munafik. Kalau sampai kita tidak menyayangi, tidak mencintai, tidak merindui mereka. Merekalah yang berada pada urutan pertama yang dimaksud dalam rangkaian ayat ya ayyuhalladzina amanu ada dalam berapa puluh bahkan ratus khitab dengan hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman pada waktu itu? Minta maaf, apakah Syiah daripada Lebanon? Syiah daripada Irak? Syiah daripada Al-Ahsa, Saudi? Atau juga Syiah daripada Bahrain? Syiah daripada Indonesia, Bandung? Atau Iran? Tak. Yang dimaksudkan dengan hai orang-orang yang beriman, itu adalah para sahabat Nabi, generasi yang pertama. Kuntum khaira ummatin, kalian kuntum, itu khitab memang untuk sepanjang hidup sampai kepada hari kiamat, tapi kuntum pada barisan yang pertama, kalian itu adalah para sahabat Nabi. Al-Quran menyanjung, kita mencaci maki. Jadi siapa? Percaya sama siapa? Kalau kemarin saja saya buat perbandingan dengan menukil perkataan daripada Abu Ya Ar-Razi. Apa kata beliau? Kalau Dr. Razi mengatakan hadis itu lemah, sedangkan Ibnu Hibban mengatakan hadis itu sahih. Kamu ikut siapa? Kalau manusia itu tidak sempurna, kalau manusia itu punya sifat egois, macam seperti dia juga yang memperkatakan, mesti mengatakan ya saya ikut awal lah. Sebab yang mengatakan juga lebih kurang. Tapi kalau manusia itu paham tentang hakikat, tahu diri, seperti apa sih kepakaran kita, seperti apa kespesialisan kita, seperti apa kemahiran kita, seperti apa bidang kita dalam mengamati satu disiplin ilmu. Kalau nak dibandingkan dengan salafun saleh, apa ya dengan salafun saleh? Kalau kita sumpama kita sekarang nak bandingkan diri kita dengan salah seorang daripada ulama yang kita semasa dengan mereka, Syekh Mutawalli Sya'rawi, atau juga dengan Syekh Wahbah Zuhaili, atau dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti, ataupun juga dengan Syekh Abdullah Al-Harari, yang pengikut-pengikut beliau itu diberikan jolokan gelaran jahat, jelek, busuk oleh sebagian, dikatakan Al-Ahbash. Kenapa Al-Ahbash?
Memang mereka daripada asal Habasyah, itu kita tidak menafikan. Tapi apakah kira-kira kita yang berkulit putih, yang berkulit sawo matang, yang berhidung mancung, dan juga berambut kerinting akan lebih mulia daripada orang-orang daripada Habasyah? Atau juga daripada Somalia, Nigeria, atau dari Afrika secara umum? Nabi kita nyatakan, Allah firmankan, kemuliaan itu bukan dengan hidung yang mancung, bukan dengan kulit yang putih, bukan juga dengan penampilan, bukan juga dengan warga negara, bukan daripada asal muasal mana. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan sampai kalau pada itu dengan kita sudah mendapatkan jawatan, terus kita pakai samping, kemas rapi, kemudian diberikan gelar datu, dan siri dan yang seumpamanya. Sehingga sampai kita berperasaan lebih daripada yang lain dan juga berpandangan serius kepada orang lain. Tengok orang dengan sebelah mata, kenapa kena ada PhD? Tengok orang dengan pandangan hina, kenapa kena pernah mengaji di luar negeri? Tengok orang dengan penuh penghinaan, dengan macam seperti nak muntah aja. Kenapa? Sebab dikenakan kalau orang tadi itu tidak pernah ngaji dalam jenjang pendidikan seperti di U. Akhirnya pandangan sinis, ucapan sinis, perkataan negatif yang diperkatakan kepada mereka tadi itu. Saya membaca tentang biodata dan riwayat hidup dan juga mendengar pernyataan, ungkapan, maklumat yang walaupun tak banyak mana, dan insya Allah saya yakinnya dengan realiti dan hakikat yang ada pada diri Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah wa ardah lebih daripada informasi yang disampaikan. Ada orang yang diinformasikan itu lebih daripada realiti. Tapi ada di kalangan para ulama salafun salih, realiti itu lebih mantap, lebih jauh daripada apa yang diperkatakan. Nah, ini kita bandingkan dengan seumpama mereka saja. Syekh Abdul Ba'is yang berasalkan rasanya daripada Maroko, tinggal di Skandaria. Itu sudah hafal Kutubus Sittah. Siapa di Indonesia? Siapa kira-kira di Malaysia yang hafal Kutubus Sittah? Maulana daripada masyayikh India, macam-macam sebutan, As-Sahar Nafuri, Al-Kandahlawi, Al-Qawuqji, Ad-Dihlawi, itu yang jenisnya yang semacam itu tuh. Itu keilmuan, kita tidak mengingkari. Kita mengagumi keilmuan daripada Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dengan penuh hormat dan ta'zim, aku melihat mereka daripada ulama India ahli hadis. Tuh macam seperti hadis itu berguguran di celah-celah janggut mereka. Kalau dulu dan sekarang dan sering dikatakan orang itu hafal Kutubus Sittah, itu kita sering dengar. Hafal Kutubus Sittah 6 buah kitab itu dengan sana-sana dan juga dengan matanya. Ternyata sekarang ini ada dikatakan, tapi mungkin itu ulama hadis sudah meninggal. Maksudnya sekarang ini pada masa zaman kita inilah, kita semasa tapi kita mungkin sebab berkumpul, ada dikatakan di kalangan ulama-ulama hadis di India atau Pakistan. Bab dulu India Pakistan satu sebelum pecah dua oleh British. India ya Pakistan, Pakistan ya India. Maklumat daripada orang tua Ayah Khairani. Jadi kalau seandainya India tidak dipecah dua, maka kekuatan Islam cukup luar biasa. Pemerintahan akan diambil alih. Itu akan berada di tangan kaum muslimin. Supaya jangan sampai India itu jadi kuat, maka muslimunnya atau negaranya dibagi dua. Ada Pakistan jadi satu negara, ada India. Maka tetap yang walaupun ramai jumlah bilangan kaum muslimin di India, tapi tetap saja jumlah bilangan Hindu lebih banyak. Nah di situ dikatakan ada di antara daripada ulama-ulama hadis daripada India Pakistan itu yang menghafal Sahih Bukhari itu dengan syarah-syarahnya. Bukan dengan matan-matannya saja, matan dan sanad dengan syarah-syarahnya. Allah. Ada Fathul Bari 16 jilid, ada Umdatul Qari 16 jilid, ada Syarah Al-Karmani itu hampir dalam puluhan jilid, ada dengan Irsadus Syari ditulis oleh Imam Al-Qustulani pun juga tidak kurang daripada 10 jilid. 10 jilid itu cetakan lama yang tulisannya kecil-kecil tuh. Masya Allah, ada dalam kepala mereka. Itu luar biasa.
Terus dengan kita dengan ego dan juga dengan sombong, hanya ada PSD di depan, mengatakan dari mana PSD-nya? Tidak ada. Dalam total dunia keilmuan, nama yang menentukan keilmuannya itu tak ada. Yang menentukan itu hak anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bapakku, kakekku, keluargaku, adik-beradikku, saudara saudaraku, negaraku, bangsaku, suku dan lain sebagainya. Pemuda innal fata ma yaqulu ha anada, ini adalah aku. Jadi kembali ini menyimpang jauh ke sana. Kenapa? Sebab kita tidak mau kalau sampai dengan kita sudahnya keilmuan yang apa adanya, tapi pada masa yang sama merasa hebat. Syukur kalau seseorang itu hebat, dia merasa hebat, itu memang kenyataan. Tapi sudahnya tidak hebat, sudahnya apa adanya, sudahnya banyak kekurangannya, tapi merasa hebat dan juga merasa lebih, merasa agung dan juga merasa mulia, pada masa yang sama musibah yang seumpama juga berpandangan sinis kepada orang lain. Sudahnya tidak hebat, memandang hina pula kepada orang lain. Kalau orang itu hebat, tapi memang itu realitinya, itu masih oke lagi lah, atau kita kata boleh tahan lah. Jadi kalau pada itu tak hebat mana, kalau hanya dengan diar saja di hadapan ratusan ribu yang ada di ar, tapi itu tidak menentukan bahwasanya itu sebagai petanda utama atau satu-satunya petanda yang menunjukkan atas keilmuannya, kealimannya, kepakarannya, tidak. Ada di kalangan ulama-ulama kita yang punya sifat khumul, pondokan, tapi doa, masya Allah, munajat, sekali kata, sekali doa, Allah jadikan asbab kesembuhan. Sekali baca saja, cakap pun tak begitu jelas, tapi doa Allah ijabahkan, karamat Allah tunjukkan, tawaduknya, mungkin dengan keangkuhan, kesombongan, keegoan daripada sebagian kita kena tetal, kena pangkat, kena jolongkan, kena penghormatan dan penghargaan tadi itu yang membuat manusia jadi gugur serendah-rendahnya di sisi Allah. Dengan ketawaduan daripada ulama ar-rabbaniyin, ar-rasikhin, terangkat martabat makam kedudukan mereka, didoakan oleh segenap makhluk. Beda dengan yang seumpama yang pertama, mungkin akan dilaknat oleh segenap makhluk. Waliyadzubillah. Kembali, jadi disebabkan karena gurur, keterpedayaan dengan diri, percaya diri, macam seperti kata dalam tempurung, kena pandai bercakap, mungkin dengan menggunakan peralatan canggih, sebab mengerti dengan teknologi dunia sains dunia, yang sehingga sampai mengatakan saya lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pandai main laptop, tidak pandai main komputer, bodoh amat kalau ada yang beranggapan semacam itu. Memangnya dengan laptop nanti kita akan menyeberang, dengan main komputer, dengan kepakaran kita dalam bidang sains dan juga dalam bidang teknologi, itu akan menjadi penyelamat kita daripada azab kubur. Atau itu akan mengundang rahmat, ridha, maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kembali, jadi 1000 ayat di dalam Quran tentang sanjungan dan pujian. Apakah Al-Quran tidak mengetahui saat ketika menurunkan wahyu yang semacam itu kepada baginda Rasulullah SAW? Inna akramakum, khitab untuk semuanya, tapi pada barisan yang pertama para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Kuntum, sesungguhnya kalian, untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, tapi pada urutan yang pertama adalah para sahabat Nabi daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab yang pertama itu kepada para sahabat Nabi yang beriman. Waladina hajaru wajahdu, yang berjihad, yang berjuang. Siapa? Apakah Syiah Iran? Tidak. Yang berjuang, yang berhijrah, yang mempertahankan kebenaran, yang tinggalkan adik-adik sanak saudara dan juga dengan harta dan kekayaannya, hijrah ke Madinah dengan membawa 10 jari, di antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, itu adalah di kalangan kaum Muhajirun dan Ansar. Di kalangan kaum Muhajirun. Waladina awaw wa nasaru, dan yang memberikan iwan tempat kediaman dan memberikan pertolongan siapa? Kaum Ansar, bukan Syiah. Kita tidak memandang remeh kepada sesiapapun kalau hanya dengan beda jenjang waktu, tapi tidak boleh karena dengan kita sedikit ada kelebihan, dengan duit, dengan harta, dengan ilmu, dengan jabatan, terus kita berpandangan sinis. Masih oke lagi berpandangan sinis.
kalau tidak menghinakan, menjelekkan, menjijikkan, mentafsik, mentabdik, mentadlil, bahkan sampai kepada mengkafirkan kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Nah, jadi kalau sudah perasan hakikat yang Abi sebutkan tadi itu, kalau ada kekompakan di kalangan para sahabat, itu memang suatu perkara yang tidak asing. Tapi kalau berlaku perselisihan, pertengkaran, permusuhan sekalipun, kalau sampai dengan bahasa semacam itu di kalangan mereka itu adalah berada di bawah jaminan isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukan apa saja yang kalian lakukan, aku telah memberikan keampunan. Belum lagi berbuat kesalahan, sudah ada pengampunan daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita dapat ampun kalau pada waktu kita minta ampun, kita dapat ampun kalau kita bertobat, kita dapat ampunan daripada Allah pada hari-hari dan juga pada waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia. Mendapatkan keampunan kalau kita dengan tobat dan istighfarnya, mereka belum lagi bertobat, belum lagi beristighfar, bahkan belum lagi terbabi dengan kesalahan. Kalaulah terlanjur mereka melaksanakan kesalahan sekalipun, sudah ada garansi jaminan taubat ampunan Allah kepada mereka. Itu siapa? Itu kepada ahli Badrin. Allah berfirman, isna'ukul ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada pembicaraan yang kita bicarakan tentang kekompakan tadi itu, kekompakan di kalangan para sahabat. Kenapa? Sebab Al-Quran yang menyatakan walladzina ma'ahu, walladzina itu adalah isim mausul. Allah isim isyarat, walladzina ma'ahu isim mausul, walladzina ma'ahu dan mereka-mereka yang bersamanya, bersama baginda Nabi SAW, asyidda'u 'alal kuffari, tegas dengan orang-orang kafir. Ya, beda 100% tak. Kita bukan tegas dengan orang-orang kafir. Kita banyak toleransi dengan orang kafir dan juga kita tiru tata cara hidup gaya orang kafir. Mereka tegas, asyidda'u 'alal kuffar, tapi ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi antara sesama mereka. Minta maaf kalau dengan reality kita justru sebaliknya. Kita lebih banyak bertoleransi kadang-kadang oleh sebagian itu dengan non-muslim. Sehingga sampai kepada tahap kita tidak perlu buat kaji selidik. Kita terima bulat-bulat daripada mereka, budayanya, gaya hidupnya, adat istiadatnya, statementnya, pernyataannya. Kalau seandainya salah seorang cendekiawan muslim, itu tidak perlu mendapatkan tumpuan dan perhatian. Tapi kalau dengan salah seorang daripada mat faleh, bukan mat faleh, mat fasik, itu daripada Jerman, dari Italia, daripada Kanada, daripada Kingdom misalnya, itu macam seperti wahyu yang diturunkan. Itu tidak perlu dibuat kaji selidik, tidak perlu kita terima mentah-mentah bulat-bulat. Memang seperti yang Nabi kita katakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, dalam segala hal, di antaranya perobatan. Terus sampai ke tahap itu tuh mutaba'ah kita dengan mereka. Dan yang paling menyedihkan, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kita akan ikut masuk bersama mereka. Ini kan yang selalu kita dengar, dan ini realitinya. Tapi pada masa yang sama, kita asyidda'u 'ala al-muslimin, tegas kita dengan sesama orang Islam. Tegas macam mana? Tidak SOP, tidak boleh masuk masjid. Abi katakan, jangan-jangan yang Anda halau tadi itu, dia akan menonton kita, membimbit tangan kita masuk surga nanti pada hari kiamat. Jangan-jangan yang kau halau tadi itu, siapapun yang menghalaunya, ternyata itu adalah Nabiullah Khidir alaih. Mungkin tidak mustahil, atau salah seorang daripada kekasih Allah. Kalau tahu sekarang dalam suasana COVID-19, dan juga tahu ada aturan-aturan ketat, dan sana ada pemeriksaan polis, roblok, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja di orang tadi itu pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, itu memang wali Allah. Dia namanya tidak terdaftar. Dia belum divaksin lagi. Ini sini, nengok sini anak, supaya nampak tuh. Abang rendah, tak boleh nampak lah anak tutup. Sudah. Oke. Dan assalamualaikum dulu.
Assalamualaikum. Tuh situ. Bilang assalamualaikum. Doakan Al-Adin jadi anak yang soleh, anak-anak semuanya, anak-anak kalian juga jadi anak yang soleh dan solehah. Oke, loh pergi. Dah, ya. Sudah. Assalamualaikum. Naik rumah lagi. Siapa tahu? Banyak tak apa. Hari ini mungkin Abi banyak cakap semacam ini. Tapi untuk jadi pelajaran, untuk jadi pedoman, untuk jadi bekalan yang indah, bekalan indah dan baik untuk kalian semua. Satu, dia tahu ada cegatan, ada larangan, ada sekatan. Dia tahu orang pada takut keluar ke sana kemari, sebab dikatakan di masjid atau di sekitarnya ada COVID-19. Dia tahu bahwasanya kalau ditemui tidak patuh SOP dia akan kena saman. Tahu itu semuanya. Tapi tetap dia merasa dirinya terpanggil untuk memenuhi seruan Allah. Fas'au ila dzikrillah. Ini wali Allah. Dia cakap. Pandai cakap Melayu, tak pandai Melayu, tak ada. Kalau cakap Melayu ada garansi masuk surga? Tak ada. Kalau dia daripada bangsa Nusantara atau daripada Asia Tenggara, sudah ada jaminan keampunan daripada. Tak ada. Sama-sama kita pada posisi yang sama. Seperti kita tidak ingin memandang diri kita lebih, kita juga tidak ingin memandang sinis kepada mereka. Sebagaimana tidak ada jaminan dengan kita, memang juga tidak ada jaminan kepada mereka. Itu betul. Berarti kalau begitu kita pada posisi yang sama. Pandangan sinis tetap tidak boleh. Sebab yang paling mulia di kalangan kita adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan agnakum, bukan aqwakum, bukan ajmalukum, bukan ahsanukum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak harta, tahta, wanita, jawatan, kedudukan, leluasa dan wewenang. Datang mungkin dalam hatinya, ya Allah, kalau bukan karena kewajibanku, kalau bukan karena dengan seruan wahyu, kalau bukan karena untuk meninggikan syiar agama, kalau bukan untuk memperkatakan yang hak kepada dunia, untuk apa dengan kita mencabar benda-benda yang semacam itu yang akan mendatangkan kesan mudarat kepada kita. Yang dengan kita tidur, mereka bangun. Kita lengah dan lalai, kita borak-borak, berborak-borak, simbang, kecek di kedai pada pukul 1. Dia ternyata sudah bersiap siaga atau sudah siap untuk menuju masjid memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluh. Yang walaupun dia tahu jumlah bilangan yang diperbolehkan itu cuma hanya sekian, tapi tetap jago dia pergi. Ada tak kita buat semacam itu? Ada tak kita ikhtiarkan kalau pada waktu kita tidak dipanggil oleh Ejiki untuk datang? Yang walaupun nama kita tidak dipanggil karena sudah kuota 40 orang itu sudah penuh, kita mungkin pada minggu berikutnya ada tak dalam minggu-minggu yang kita tidak dijemput, tetap juga dengan kita melamar, mencari celah-celah yang siapa tahu nanti dengan kita akan diperkenankan dengan masuk. Ya paling tidak kita salat di luar sekalipun. Ada tak usaha kita dalam rangka untuk menanggulangi, mengobati suatu penyakit, lepas kita dikatakan sama seorang bidan tak boleh, terus pada balik ke rumah, atau kita masih ada harapan tak boleh dengan bidan, tak boleh dengan klinik kampung, kita pergi ke hospital, kita jumpa pakar spesialis, kalau perlu kita terbang ke luar negara dalam rangka untuk mengobati penyakit. Takkan agama kita lebih murah daripada penyakit. Begitu juga orang ahli politik. Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri, itu dengan Datu atau dengan Tan Sri Ismail Sabri, yang dulu beliau Menteri Keamanan, ramai tak di kalangan yang terbabit dalam dunia politik yang berangan-angan, yang menaruh harapan akan terpilih untuk menjadi Perdana Menteri?
ada tak istilah putus harapan, putus asa. Sejak daripada tahun 90-an atau 98-an atau 2000-an, 20 tahun lebih, mungkin 30 tahun, mungkin lebih daripada itu, yang terangan-angan untuk menjadi Perdana Menteri atau untuk menjadi menteri atau untuk menjadi yang berhormat, berkecimpung dalam dunia politik sejak daripada usia 20-an tahun. Sokong, itu ada istimewa PAS, ada istimewa UMNO, minta maaf. Ini sekedar perumpamaan saja, tanah sentuh tentang dunia politik. Seperti itu dahsyatnya, bukan 1, 2, 3 percobaan. Tanding lagi, pertandingan sampai mati. Tetap juga bertanding. Kalau saya boleh bertanding di dalam kubur, akan bertanding kembali. Akan bawa saya tolong pertandingan atas orang yang sudah mati. Seperti itu tuh, kegila-gilaan manusia dengan politik. Tapi tidak seperti itu, 5%-nya, 1%-nya tidak semacam itu. Kalau pada saat ketika dihalang untuk mencapai dunia surga, kebahagiaan yang abadi, ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang mengatakan tak payah, ada yang mengatakan jangan, janganlah. Kenapa tidak ada usaha-usaha, langkah-langkah untuk mendapatkan kebenaran? Kan siapa tahu. Oke, begini, kalau tidak ngerti juga. Dalam berapa ramai orang yang mengambil kupon, isi nama, alamat lengkap, nomor email, nomor handphone, kemudian keluarga yang dapat dihubungi, kemudian nomor IC. Itu nanti hadiahnya apa? Hadiahnya tidak kurang daripada dalam 1 juta RM. Atau pergi ke Mekah. Pada masa berbelanja di Maidin kah, belanja di Tesco kah, belanja di mana-mana saja, maka atau di satu buah syarikah. Abi masih ingat pada masa transit di Dubai. Kalau tak Abu Dhabi, Dubai. Situ yang berbelanja $100 akan diundi, akan diberikan kupon, diisi, yang nanti akan diundi. Hadiahnya Rolls Royce. Hadiahnya entah dalam berapa juta, besar sekali. 1 daripada sekian juta manusia. Kira-kira kita naruh harapan dalam berapa peratus kita akan terpilih, juga kita akan dapat. Itu pun kita buat. Kita entah ada barang, kita beli bag di situ, ada Samsonite, Delsey, atau jenama-jenama yang berkelas, harganya $130, kita beli. Kita tinggal nama di situ. La'alla wasa, mungkin siapa tahu. Nah, kenapa tidak ada 5% yang semacam itu pada hari Jumat? Kalau pada waktu nama kita tidak dipanggil, pergilah ke masjid. Kalau tidak boleh pun salat samping kereta. Salat tengah jalan. Salat samping pagar. Kalau boleh ke beranda masjid, di beranda masjid. Takkan mereka semuanya agresif, semuanya punya sifat dan perangai yang suka menghalau. Ini realiti tentang betapa lemahnya iman kita. Kalau setakat lemah iman, itu mungkin kebanyakan kita seperti itu. Tapi sampai kita tidak mempertahankan iman. Pertama, lemah, kita tidak berkorban demi untuk agama, demi untuk menjaga iman, kualitas iman dan yakin. Jadi insan-insan yang seperti ini terus dengan pandangan sinis kepada generasi kita yang dahulu. Tadi saya sebut nama-nama orang-orang. Kalau kita nak bandingkan dengan mereka, kita udah jauh ketinggalan di belakang. Bagaimana kita dengan Amsal Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Ibrahim ibn Adham, Al-Hadis Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam Abdullah At-Tustari, Al-Imam Fudhal ibn Iyad, Al-Imam Asy-Syahrawardi, Al-Imam Al-Ghazali. Kalau dengan bahasa orang kampung, jauh langit dengan bumi. Itu sedikit tentang generasi yang berkompak, yang Allah rekamkan satu ucapan, satu kata-kata yang ada di sepanjang umur dunia sampai kepada hari kiamat lagi sampai hari kiamat nanti. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah para sahabat Nabi di kalangan kaum Muhajirin Ansar, tegas, syadid
dengan aturan. Non-muslim tidak boleh masuk. Memang tidak ada yang masuk. Itu saja kita masih belum sanggup tuh beramal. Jadi untuk di kawasan Al-Hijaz, sekarang tak perlu ditanyakan. Non-muslim ada di mana-mana. Bukan setakat hanya di Riyadh. Di Jeddah ramai. Di seluruh provinsi yang ada di sana. Waliyadzubillah, itu tidak pasti kalau secara sembunyi-sembunyi itu memang ada yang menyusup-nyusup. Di sana ada kawasan, ada checkpoint, dilarang masuk selain daripada orang Islam. Yang Nabi kita nyatakan di dalam hadis, keluarkan orang-orang Yahudi daripada kepulauan Arab min jaziratil atau min jaziratil Arab. Dengan non-muslim yang kita sebut dengan masoleh, kita sebut dengan orang putih, kita tasahul, banyak tasamu, banyak toleran. Tapi sesama muslim, gambaran yang mudah dibaca sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya merasa seronok pada saat ketika ada dengan sebagian polis kita. Baik, Abi katakan baik. Kalangan polis yang mereka sepanjang hari, kalau tidak pun dalam beberapa jam berada di bawah terik matahari. Kemah mana ada ikon situ, kipas pun tak ada. Tengah jalan untuk memastikan orang itu ada miti, tak ada miti, ada pelepasan polis, tak ada pelepasan polis. Apakah ada surat itu juga tak ada surat. Lama. Tapi dengan mereka, Masya Allah, tabarakallah, itu insya Allah akan besar. Sebab kita tidak akan melintas negeri kalau kita tidak ada keperluan. Kalau sajanya setakat naik Gunung Jerai itu apaan? Mencabar diri dengan roblok dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Tapi karena kita ada perlu, jadi mereka memprediksi keadaan daruriat hajat yang seperti itu. Maka dengan sebagian daripada mereka, pada waktu kita sampai ke Roblok, tanya, tengok orang, tak nampak pemuka seperti penjahat, tak nampak pemuka seperti perompak, mereka pun bagi laluan. Kalau di checkpoint, alhamdulillah, ada miti, ada surat pelepasan daripada polis. Daripada diteliti satu persatu tarikhnya, namanya, dan juga daripada mana ke mana itu kalau dibaca secara detail sama mereka terus kita sampai dalam berapa km. Ini bukan musim raya. Kalau saat mereka cek macam itu sampai berapa km jam, jalan akan terkandas. Itu satu usaha sikap yang bagus daripada relawan atau daripada polis dan juga daripada tentara. Bukan mereka tidak patuh dengan aturan, akan tetapi mereka bertoleransi dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang kalau seandainya yang buat aturan itu juga turun untuk mengadakan roblok, pemeriksaan seperti itu pun pasti mereka akan bertoleransi dengan keadaan. Yang kadang-kadang kita sudah tempuh jarak jauh. Tegamakah dengan seorang sudah menempuh jarak 200-300 km, terus kita suruh patah balik? Dan dia juga yang sudah berapa jam mengecek, meroblok orang-orang yang lewat. Tak letih Kak kalau sampai tiap satu persatu daripada seluruh diperiksa, maka mereka pun bertasamu, bertoleransi, beramal dengan hadis yassiru wa la tu'assiru. Nah, jadi nanti kepada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang di bagian kastam, yang di bagian kepolisian, tiba dalam urusan umat, perlu ada taisir, tashil, tapi pada masa yang sama kepada yang bersalah, kepada yang melanggar aturan dan undang-undang, apalagi kepada yang tidak patuh dengan aturan Allah, itu Allah dah bagi aturan tegas. Kepada yang tidak sholat sampai terkeluar daripada waktunya, itu kalau dalam aturan agama sudah terpisah kepala dengan jasad. Jadi yang Abi maksudkan bertoleransi kepada orang-orang yang tidak bersalah, bertoleransi dengan orang-orang yang niatnya baik, bertoleransi dengan orang yang tujuannya hanya semata-mata demi untuk meninggikan kalimat Allah, bertoleransi dengan orang-orang yang hidupnya hanya semata untuk mendapatkan rahmat dan ridha, ampunan. Ingin tak dengan kita diampunkan? Ampunkan orang-orang. Inginkah dengan kita mendapatkan kebenaran daripada Allah? Berikan kemudahan kepada orang-orang. Inginkah dengan kita selamat? Selamatkan orang-orang daripada malapetaka dan juga daripada bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, setelah itu beliau pun menadahkan kedua belah tangan beliau ke langit dan seraya berdoa.
Qala Allahumma inni lam urid, aku tidak inginkan dengan kesemuanya itu kecuali kemaslahatan mereka dan aku khawatir akan berlakunya fitnah, maka aku lakukan kepada mereka perkara yang engkau lebih mengetahuinya dan aku berupaya lahum ra'yan, istahadtu lahum ra'yan, fawalaitu alaihim, dan aku berupaya dengan arti peras keringat. Aku pikir, diamati, ngamat, sehingga aku pilih kepada mereka sebaik-baik, yang terbaik daripada mereka, khairahum wa aqwahum, dan yang paling kuat, yang paling perkasa dalam kebenaran, wa ahrasahum ala ma arsyadahum, dan juga yang paling bersungguh-sungguh atas bimbingan panduan agama dan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Waqad hadani min amrika ma hadar, dan telah hadir kepadaku daripada ketetapanmu perkara yang telah hadir, itu maksudnya detik-detik kematian. Fakhlubni bihim ibadaka, fakhlubni bihim, maka hendaklah engkau menjadi khalifah kepada mereka selepas aku tinggalkan. Dunia mereka aku uruskan, sekarang aku sudah akan kembali kepadamu, kalau akan menjadi penggantiku. Khulubni fihim, fahum ibaduk, mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa nawasihim biadik, dan juga dengan ubun-ubun mereka itu di tanganmu. Allahumma fakhlubni fihim fahum ibaduk wa nawasihim biadik, aslihillahumma, islahkanlah mereka, wala wulatihim, aslihillahumma wulatihim, islahkanlah ya Allah pemimpin-pemimpin mereka, dan jadikanlah dia daripada khalifah-khalifahmu yang terbimbing, waslih lahu ra'iyatahu, dan juga islahkan, perbaikan rakyat-rakyatnya. Kedua-duanya didoakan pemimpin dan juga didoakan rakyat, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang terbimbing, dan juga agar dengan rakyat menjadi rakyat yang baik. Ini kita sangat-sangat memerlukan doa isi kandungan lantunan munajat yang seperti itu, tapi bukan setakat untuk diperkatakan, tapi untuk kita realisasikan, untuk kita praktekkan, untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, kehidupan kita sebagai rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Abi akan tambah waktu dalam 10 menit. Tadi kita terlambat dalam 8 menit. Wa akhraja Ibnu Sa'din wal Hakim an Ibnu Mas'udin qala atrasunasi salasah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita merasa seronok betul kata-kata ini terkeluar daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sebab beliau diantara daripada yang protes. Diantara daripada tidak juga protes tapi mempertanyakan. Bertanya, nanti apa jawaban awak pada saat ketika awak lantik Sayyidina Umar sebagai khalifah? Nah, itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aprasunasi salah satu. Orang yang paling mantap, paling tepat, yang paling pakas spesialis dalam dunia firasat itu 3. Aprasunas, maksudnya ahli firasat di kalangan umatnya adalah 3. Pertama, Sayyidina Abu Bakar pada saat ketika melantik Sayyidina Umar. Beliau punya firasat tajam, pandangan yang luar biasa, yang kalau pada waktu Sayyidina Umar terpilih sebagai khalifah, dunia akan tegak, akan makmur, aman, damai, dan sentosa. Tepat seperti yang diramalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak meramalkan, tapi menginginkan justru. Yang kedua, wa sahibatu Musa hina qalat istajirhu. Sahibatu Musa, maksudnya yang bakalan akan menjadi istri kepada Nabiullah Musa. Qala ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wa qalat ihdahuma, dan telah berkata salah satu daripada mereka berdua, maksudnya 2 putri Nabiullah Syuaib. 2 putri Nabiullah Syuaib. Ya abati istajirhu, hai papa, sewa dia, upah dia. Maksudnya lantik dia untuk menjadi pekerja kita, membantu kita. Inna khaira man istajar, sebaik-baik yang kita bagian upahan itu adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat saja tidak cukup. Zaman kita ramai orang-orang yang kuat tapi tidak amanah. Ada orang yang amanah tapi tidak kuat.
goyang juga. Jadi harus ada dua sifat. Satu kuat, qawi, kuat akidahnya, kuat pendiriannya, kuat keyakinannya, kuat keilmuannya, kuat takwanya. Selain daripada itu, amin. Kalau setakat kuat ibadah saja tapi tidak amanah. Masya Allah, tahajud tak pernah tinggal, tak pernah tinggai. Witir, duha, 8 rakaat, tahajud 11 rakaat dengan witirnya. Puasa Senin Kamis. Duit banyak, pergi Mekah tiap tahun, umrah tiap bulan, luar biasa. Dai udah hitam dan semuanya, dada yang putih semuanya hitam. Kuat ibadah. Tapi tak ada sifat amanah. Suka nipu, suka berbohong, suka zalim. Atau yang amanahnya bagus, tapi tidak kuat. Dia jujur, tapi dari sudut keilmuan, dari sudut ubudiyah, ketakwaan dan keyakinan itu lemah. Tidak bagus juga. Yang bagus mempunyai dua kriteria. Qawiyun amin. Sebaik orang yang kita bagi upahan, maksudnya yang paling baik untuk jadi staf bekerja dengan kita adalah orang yang kuat dan amanah. Itu kata salah satu daripada berdua. Jadi dijawab oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam, ini uridu an unkihaka hidab dataya hataini. Solusi untuk mengatasi ketidakadaan orang yang menangani urusan binatang ternak itu dengan memberikan upahan kepada Nabiullah Musa, dengan mengupah Nabiullah Musa itu daripada mereka berdua salah satunya. Tapi solusi yang dicadangkan, keputusan yang ditetapkan oleh Nabiullah Syuaib, aku ingin menikahkan kamu kepada salah satu daripada dua putri saya. Jadi kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud di sini yang menyarankan untuk milih Nabiullah Musa menjadi sebagai upahan, itulah yang menjadi istri kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Siapa dia? Sahibatu Musa hina qalat istajirhu, upahilah dia. Sahibatu Musa, maksud sahibatu adalah zaujah yang pada akhirnya menjadi istri kepada Nabiullah Musa. Kemudian yang ketiga, wal azizu hina tafarrasha fi Yusuf faqala limraati akrimi maswahu asa ayyam fa'ana aw natakhidahu walada. Firasat yang paling tajam, pengamatan yang paling mantap yang ketiga daripada dunia, daripada penduduk dunia, itu adalah firasat Raja Mesir, Azizu Misra, yang berkata kepada istrinya pada waktu melihat firasat dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, qala limraatihi akribi maswahu, muliakan tempatnya. Azizu Misra yang jadi Fir'aun lah. Itu firasat hebat. Mungkin nanti akan jadi manfaat kepada kita. Wa qala Azizu Misra hina tafarrasha fi Yusuf faqal akrimi maswahu, muliakan tempat duduknya. Akrim maswa asa ayyam fa'ana, mungkin itu akan memberikan manfaat kepada kita atau akan kita jadikan sebagai anak. Allah, ada juga yang mengatakan di antara daripada yang jenius juga, mungkin kita akan tanyakan kenapa tidak termasuk yang keempat ini juga di kalangan orang yang hebat firasatnya. Ayo tapako yang dapat jawab 200 ringgit. Yaitu mereka mengatakan besar harapan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik itu akan mendapatkan keampunan dan surga daripada Allah karena melantik Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti beliau. Jadi pembaiatan dalam bentuk tulisan juga kepada Khalifah Umar. Kenapa itu tidak disebut sebagai yang ahli firasat yang keempat di kalangan manusia oleh Sayyid Abdul Mas'ud? Ada yang jawab? Adalah Abi jawab, payah tunggu panjang-panjang, nanti dapat 200 ringgit, biar Abi yang dapat 200 ringgit. Sebab karena dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia sebelum zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ketiga yang disebutkan tadi itu tentang Nabiullah Musa zaman Nabiullah Syuaib. Kemudian Azizul Misra itu dengan Nabiullah Yusuf. Sedangkan yang dinyatakan, disaksikan dengan mata kepala beliau adalah zaman
pelantikan Khalifah Abu Bakar kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa akhraja Ibnu Asakir an Yasar bin Hamzah qala lamma taqula atiya, pada waktu sakit beliau semakin bertambah, asrafa nas, beliau menoleh orang-orang, melihat daripada kawah, daripada bolongan rumah. Jadi kalau sana disebut dengan klaster, bukan klaster pandemik, bukan. Klaster tuh yang misalnya di dapur ada segi 4 lubang-lubang untuk laluan asap keluar. Kadang-kadang rumah-rumah juga di depan ruang tamu. Nah, dulu kan tak ada aircon, jadi supaya sirkulasi udara keluar masuk, maka ada bulatan-bulatan bolongan. Ada yang bentuknya segi 4, nah, ada hiasan, ada daripada kayu yang diukir, ada daripada semen, daripada keramik, atau klaster. Jadi beliau tengok daripada kawah, daripada bolongan rumah, ini pada masa sakit tenat. Faqala Yohanes, ini qad ahitu ahdan, aku telah melantik, telah menjanjikan suatu penyataan. Afatardawna bihi, aku telah melantik suatu pelantikan, suatu janji yang aku nyatakan. Apakah kalian restu dan ridha? Semuanya mengatakan radina ya khalifata Rasulillah, kami semuanya ridha untuk keputusan yang diputuskan oleh Tuan Khalifah. Seketika bangkit Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, faqala la narda illa ayyakuna Umar, qala fa innahu Umar. Coba tengok. Ini saya udah buat pelantikan pengganti khalifah. Apakah kalian ridha dan restu dengan nama yang tercantum di dalam surat ini, atau dalam pelantikanku kalau surat itu tidak ditujukan, sebab surat itu diserahkan kepada Sayyidina Utsman? Mereka mengatakan ridho semuanya. Akur. Bisa kata yang di Pertuan Agung, ini ada nama Perdana Menteri yang akan memerintah. Apakah semua rakyat setuju? Coba tolong kumpul suara semuanya. Pasti dan pasti. Ada yang sebagian iya, sebagian tidak. Mungkin mama yang mengatakan tidak. Kalau akur pun akur, ya secara bagusnya lah hal supaya kita tidak komplain. Tapi kita tidak dapat memprediksi apakah kira-kira yang terpilih di situ sesuai dengan pilihan kita dan yang terbaik. Semuanya mengatakan ridho. Sayyidina Ali sedang protes. Kata Sayyidina Ali, aku ridho kalau memang yang tercantum nama yang terpilih situ adalah Sayyidina Umar. Dan ternyata terbukti memang yang beliau pilih itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita restu, kita sayang, kita rindu, kita cinta kepada para sahabat Nabi kita semuanya tanpa ada pengecualian, baik di kalangan mereka yang pernah terbabit melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tapi mereka telah mendapatkan kampunan, tubuh juga tidak. Muhajirun dengan Ansar, dan kita berharap agar terkumpul dengan mereka nanti pada hari pembalasan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bersalawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa kembali hari ini pada pukul 6 dengan kitab Umdatus Salik. InsyaAllah pada pukul 6 dengan kitab Umdatus Salik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.